ada sebuah kisah yang menceritakan bahwasanya baginda Nabi ketika diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, awalnya katanya sebanyak 50 waktu. Lalu kemudian terjadi seperti tawar-menawar begitu. Saya pribadi bukan menolak, tapi saya mempertanyakan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatullah fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadran maqdura. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Nabi tidak pernah merasa berat atas apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak terjadi ayat Al-Quran dengan hadis sepertinya ada pertentangan. Bagaimana kita menghadapinya dalam kondisi seperti itu? Yang mana yang harus kita dahulukan? Nah, para ulama, baik ahli tafsir, para mufassirin dan juga ahli hadis, mereka mengatakan jika seandainya ada hadis yang kemudian maknanya bertolak belakang dengan ayat Al-Quran, maka hendaknya hadis tersebut harus ditakwilkan sehingga tidak bertolak belakang dengan Al-Quran. Banyak contohnya. Contoh misalnya, ada hadis mengatakan ketika seseorang datang kepada Nabi mempertanyakan, bagaimana kondisi ayahku sekarang? Nabi mengatakan, abuka finnar, ayahmu di neraka. Lalu orang tersebut seperti marah. Nabi bilang, gak usah marah, karena ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Itu dalam hadis yang perlu kita bahas secara sanad, matan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan, ada ayat-ayat Al-Quran yang mensucikan Nabi dari hal-hal yang seperti itu. Ada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Nabi itu berpindah dari sulbi ahli ibadah menuju kepada rahim ahli ibadah, dari mulai Adam sampai Sayyidina Abdullah. Allah jaga betul ini cahaya. Nggak akan pernah Allah titipkan cahaya yang paling dicintainya kepada sulbi orang yang menyembah kepada Lata dan Uzza. Nggak pernah mungkin Allah menitipkan cahaya yang Allah cintai ini ke rahim penyembah al-jibti wa taghut dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Apakah tidak ada lagi yang lain yang bisa dititipkan cahaya yang paling Allah cintai ini? Itu secara akal. Dan secara dalil naklinya juga ada, di mana misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa taqallubuka fis sajidin. Perpindahanmu wahai Nabi itu fis sajidin, kata Allah. Ahli sujud semuanya, ahli ibadah semuanya, orang-orang beriman semuanya. Nah, bagaimana lalu menyikapi hadis yang mengatakan orang tua Nabi min ahlin nar, sedangkan ada ayat Al-Quran yang menyatakan secara terang-terangan bahwa seluruh ayah bunda kakek nenek Nabi adalah ahli ibadah. Nah, untuk menafsirkan atau menjelaskan hadis yang seperti itu, maka harus ditakwil sedemikian rupa sehingga tidak menyalahi ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran muqaddam, diutamakan. Termasuk juga tadi masalah di mana Nabi menawar perintah Allah. Kalau seandainya terjadi tawar-menawar, lagi-lagi saya di sini tidak bukan menolak, tapi mempertanyakan dan belum dapat jawabannya sampai sekarang. Belum dapat jawabannya. Jadi kalau seandainya Nabi menawar, berarti menawar yang diwajibkan oleh Allah adalah sunnah Nabi, karena Nabi melakukan hal tersebut. Hasya wa kalla. Lalu apakah kemudian Nabi Musa lebih tahu kondisi umat Islam dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan, umatmu nggak mampu.
Seakan-akan apa? Allah nggak tahu bahwa umat Nabi nggak mampu. Baru kemudian oh gitu ya, ya udah deh dikurangin. Nah, itu pertanyaan dalam diri saya belum mendapat jawabannya. Jadi tetap saya mengupayakan untuk mempertahankan ayat Al-Quran yang dinyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 38 bahwa Nabi tidak pernah merasa berat atas apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah ngeluh atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi hamba yang taat, Nabi hamba yang patuh, hamba yang nurut, hamba yang tunduk atas segala yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala.